Bagaimana dengan penulis-penulis semisal Fadil Adim, Salim Afillah, Anis Mata? Apakah tulisan-tulisan mereka ini bisa direkomendasikan? Karena tulisan ini banyak digemari oleh para mahasiswa. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini masalah apa? Apa yang mereka tulis? Apakah masalah dunia atau masalah agama? Kalau masalah agama, serahkan kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri, yaitu ahli ilmu, ahli Al-Qur'an was sunnah, jika kamu tidak mengetahui. Membaca buku itu sama artinya kita bertanya kepada si penulis. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau mereka bukan ahli ilmu dan mereka bukan ahli ilmu, maka untuk perkara-perkara agama mereka bukan rujukan yang tepat. Tapi kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Baik. Bagaimana hukumnya orang-orang yang bermain domino? Tadi sudah kita sebutkan Ibn hadisnya ya. Wahai Rasulullah mengharamkan apa permainan dadu. Domino termasuk di dalamnya ya. Nah, itu membunuh waktu antum. Apa? Membunuh waktu. Yaitu menghabiskan waktu tanpa faedah. Apalagi di dalam permainan itu misalnya ada unsur apa? Judi. Maka lebih dilarang lagi. Apa hukum mengikut sertakan anak dalam asuransi pendidikan syariat? Asuransi ini termasuk akad gharar yang dilarang, apapun bentuknya. Ya. Nah, demikian. Termasuk akad jual beli gharar adalah asuransi. Ya, jadi hindari. Apa hukumnya mengambil upah gaji dari majikan yang kafir? Yaitu kalau kita kerja dengannya dan kerjaannya itu halal, yaitu hak kita, ya ambil. Itu hasil keringat kita, hasil kerja kita, itu hak kita, silakan ambil, halal bagi kita. Hanya saja kerjaannya apa? Kalau ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan, maka jangan ambil. Setelah kita tahu bahwasanya ternyata itu dosa. Apakah kita tidak boleh membaca tulisan buku seseorang sebelum kita tahu manhajnya? Kembali lagi saya tegaskan, untuk urusan agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir. Kita harus tahu siapa penulisnya, ya, apa manhajnya, apa akidahnya. Ya. Kalau ternyata penulis itu adalah Hatibul Lail misalnya. Hatibul Lail tahu? Yaitu orang yang mengumpulkan kayu bakar pada malam hari, apapun diambilnya sampai ular pun dimasukkannya. Yaitu orang-orang yang memasukkan banyak hadis dhaif ke dalam buku-bukunya. Apa antum baca bukunya? Antum baca ternyata antum sudah mengimani sebuah hadis dhaif atau mengamalkan sebuah hadis dhaif. Bukankah banyak dari bid'ah-bid'ah itu terjadi karena pengamalan hadis-hadis dhaif? Jadi antum harus kenal penulisnya sebelum antum baca buku tersebut. Apakah kebiasaannya misalnya beramal dengan hadis-hadis dhaif, atau akidahnya menyimpang, atau manhajnya abu-abu atau tidak jelas, hingga antum meyakini sesuatu ternyata itu adalah keyakinan bid'ah. Nah, syubhat itu kadang-kadang ikhwan fillah masuk ke dalam hati manusia tanpa disadari. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Asy-syubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat sekali sambarannya, tahu-tahu saja. Ya baru baca mukadimah tahu-tahu jadi Syiah. Kenapa? Ternyata buku Syiah, baru baca mukadimahnya. Ya. Tahu-tahu jadi tabligh. Kenapa? Baca buku tabligh, baru baca daftar isinya.
Tahu-tahu jadi Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena baca buku Ikhwanul Muslimin, padahal baru baca sinopsisnya. Tahu-tahu jadi Hizbut Tahrir. Kenapa? Gara-gara lihat buku Hizbut Tahrir, baru baca sampulnya. Banyak yang kita katakan pelajaran ya dari para ulama. Ya, di antaranya Ibnu Aqil Al-Hambali. Ya, dia adalah seorang ulama ahlu sunnah sebelumnya. Lalu dia berkata kepada rekan-rekannya, aku ingin membaca buku-buku Mu'tazilah. Rekan-rekannya sudah melarang, jangan. Tapi dia tetap membacanya dan akhirnya dia jadi seorang Mu'tazilah. Dia berubah manhaj, berubah akidah jadi seorang Mu'tazilah. Demikian juga Ibnu Riwandi yang akhirnya menjadi zindik, menjadi Rafidhah karena baca buku-buku Rafidhah. Jadi hati-hati. Kalau antum tidak mengetahui manhaj penulisnya, maka jangan baca. Karena keselamatan agama itu tidak ternilai dengan apapun. Keselamatan agama itu tidak ternilai dengan apapun. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada fitnah pada agama kita. Fitnah yang menimpa agama seseorang. Kalau syubhat sudah masuk, itu sudah sangat susah untuk melepaskannya dan mencabutnya, ya ikhwanifiddin. Ya, apalagi sudah dikatakan mengakar dalam hatinya, itu susah untuk dicabut. Bagaimana dengan membeli dadu untuk peraga pelajaran, misalnya dalam pelajaran matematika? Apa ada pelajaran matematika dengan dadu? Saya juga kurang mengerti apa hubungannya. Apa nggak ada benda lain selain dadu yang bisa dijadikan sebagai alat peraga? Saya mau nanya, di zaman sekarang masih berlaku atau tidak istilah budak? Masih. Sampai hari kiamat, budak akan tetap ada. Bukankah salah satu di antara tanda hari kiamat antara dalam amatu rabbataha? Akan ada. Hanya saja Islam menganjurkan kita untuk membebaskan budak. Dan itu tidak melanggar HAM. Dan jika masih berlaku, apa tidak melanggar HAM? Ya tidak. Karena Islam memerintahkan kita untuk menghormati dan memuliakan budak, memberi makan dari apa yang kita makan, memberikan pakaian dari apa yang kita pakai, memperlakukannya dengan apa? Dengan baik. Justru sekarang ini orang-orang banyak melanggar HAM terhadap pembantunya, padahal itu bukan budak. Disiksa kan gitu ya. Padahal itu bukan budak yang manipulasi. Haruskah kita sebutkan dan uraikan cacat pada barang yang kita jual walaupun pembeli tidak mempertanyakannya? Iya, kita harus menjelaskan cacat pada barang itu. Kalau antum misalnya jual makanan, ya ada cacat, ya ada busuk misalnya, maka tampakkanlah yang busuk. Rasul pernah masuk pasar dan ya memasukkan tangan beliau ke suatu tumpukan makanan. Ya, lalu ternyata beliau melihat mendapati balal, yaitu yang busuk di dalamnya. Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak meletakkan ini di atas, agar orang-orang atau pembeli mengetahuinya. Jadi jangan sembunyikan cacat di dalam di dalam jual beli. Nah, kalau ternyata terjadi seperti itu, maka di sana ada khiyar, namanya khiyar aib atau khiyar ghaban atau khiyar tadlis, yaitu pembeli boleh mengulangkan barang yang telah dibelinya jika ternyata didapati cacat padanya. Namanya khiyar khiyar aib atau khiyar tadlis atau khiyar ghaban. Bagaimana jual beli ketika dikumandangkan adzan salat 5 waktu? Karena banyak ikhwan ketika adzan asyik melayani pembeli. Ikhwan fillah azanillahu wa jami'an, ayat itu berkaitan dengan salat Jumat. Ya, ayat itu berkaitan dengan salat wadarul bai' idza nudiya lis salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadarul bai'.
Sebagian ulama mengatakan ini berlaku untuk semua salat 5 waktu yang hukumnya wajib. Ya, yaitu dia segera mendatanginya. Mendatangi apa? Seruan azan. Dia tutup perdagangan, ya, perniagaan, dan dia segera bersiap-siap untuk mengerjakan salat 5 waktu di masjid. Demikian. Tayyibun fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Dan malam Ahad masih ada. Nanti kita jawab ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, sebagian di antaranya yang bisa kita jawab kita akan menjawabnya. Nah, demikian saja ikhwan fillah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.